Sebenarnya gue mulai investasi saham ini sudah cukup lama lah, mungkin sudah 10 tahun lah ya kira-kira gue berinvestasi di saham. Masalah yang ada itu terlalu banyak pilihan, lalu juga tidak ada waktu buat melakukan analisa yang dalam. Nama saya David Setiadi Gunawan. Saya adalah founder dan CEO dari Eden Farm, perusahaan B2B Agritech di Indonesia. Gue punya sebuah perusahaan startup yang seperti kita tahu semua kan, menjalankan bisnis itu makan waktu banyak sekali gitu. Sebenarnya gue mulai investasi saham ini sudah cukup lama lah, mungkin sudah 10 tahun lah ya kira-kira gue berinvestasi di saham. Masalah yang ada itu terlalu banyak pilihan, lalu juga tidak ada waktu buat melakukan analisa yang dalam. Coffee Meets Stocks berguna sekali buat filter kalau buat gue pribadi ya. Jadi dari sekian banyak pilihan, ini sudah difilter nih sama Coffee Meets Stocks. Waktu itu gue masih skeptis lah. Ini pilihannya bener nggak nih ya? Ya udah, tapi kan waktu itu gue inget tuh bisa diklik pilihan stock pick-nya, habis itu keluar analisanya dalamnya, sampai keluar estimate valuations ya kan. Ya udahlah, gue bacain aja itu satu-satu. Itu yang di bagian swing trade tuh gue bacain satu-satu, gue bacain. Oh iya, sekarang waktu gue inget lah, waktu itu pas gue mulai pakai Coffee Meets Stocks untuk aktif investasi itu menjelang kuartal 4 di tahun 2021. Pada saat itu kan COVID semakin menurun, lockdown udah mau diangkat-angkatin gitu kan. Jadi gue melihat waktu itu ini ada apa aja nih yang berpotensi. Waktu akhirnya gue pilih Astra Auto Parts dan satu lagi quote itu Woods. Gue tahu itu perusahaan furniture yang ekspor ke Amerika gitu ya. Semakin kemari gue makin terbantu dengan CMS Bytes yang di email. Ya itu gue nggak perlu baca Bloomberg, nggak perlu baca apa lagi. At least itu pagi-pagi tuh udah bisa lihat kira-kira kondisinya begini gitu. Untuk awal itu udah enak lah buat melihat at least apa yang akan kita lakukan pada hari ini mengenai investasi kita gitu. Yang berikutnya itu yang ngebantu itu adalah estimasi dari valuasi harga saham wajarnya berapa. Nah, itu cukup membantu untuk taruh di mana gue harus cut loss, di mana gue harus take profit gitu. Jadi karena nggak ada waktu, setelah lihat dari analisanya CMS, gue beli sahamnya di target price. Habis itu gue langsung taruh cut loss sama take profit sesuai dengan yang dianjurkan. Habis itu udah gue tinggalin aja. Paling gue cek cuma seminggu sekali gitu. Jadi kuartal 4 itu gue, kalau dari portfolio CMS itu gue bisa dapat 17% lah. Gue inget banget tuh gue dapat 17%. Itu malah nggak sampai 3 bulan. Gue biasanya memang Desember itu gue nggak ada investment juga. Jadi November itu gue cut-cutin semua. Itu udah dapat 17% lah. Bukan cuma 2 saham tadi doang ya, bukan cuma Astra Auto Parts dan satu lagi Woods, bukan. Tapi ada beberapa lah ya, yang gue beli juga, gue tahan sekitar sebulan 2 bulan, itu dapat 17%. Setelah Astra Auto Parts dan Woods itu berhasil, ya gue makin percaya dong. Jadi gue makin pakai stock pick sekalian gitu. Dan gak ada waktu juga, ya udahlah, mau ngapain cari-cari lagi gitu. Sekarang ini kan banyak platform yang membodoh-bodohi lah dalam tanda kutip ya, baik itu money game, baik itu yang menjanjikan return pasti cepat kaya dan sebagainya. Wah, itu udah banyak sekali. Nah, di antara yang banyak platform itu, saya pikir Coffee Meets Stocks adalah salah satu platform yang paling baik dan paling jujur dan paling tulus gitu. Sehingga ketika kita yang saat ini sudah harus bisa berinvestasi menggunakan Coffee Meets Stocks, harapannya mendapatkan return yang sewajarnya gitu ya. So saya pikir buat teman-teman yang memang bukan profesional investor di saham gitu ya, mungkin kalian tidak punya sekuritas, kalian bukan full time di sana, ataupun yang memang full time di investor saham ya. Saya pikir menggunakan platform advisory ini sangat baik. Seperti pengalaman pribadi saya ya, sangat baik untuk menjadikan sebuah filter awal. Dan juga semakin kemari saya pikir Coffee Meets Stocks itu semakin memberikan informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan kita. Ya, jadi nggak perlu capek-capek lagi kita browsing di multiple
news platform, kita analisa sendiri gitu ya. Tetapi at least filter awalnya sudah ada dari advisory platform ini. Ya, jadi dengan adanya platform ini saya pikir nggak ada alasan lagi kita untuk tidak berinvestasi di saham atau di sekuritas lainnya. Mungkin nanti Kopimint Stock akan menambahkan analisa lain untuk masa depan kita, masa depan keluarga kita ya. Kalau kita punya anak, masa depan anak kita juga ya. Intinya buat masa depan kita jadi lebih baik lah.